warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok yang meneliti osmosis, kelompok 2, akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami. Yang pertama kami akan memberitahu apa itu pengertian osmosis. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian perlu mengetahui apa itu osmosis. Jadi, osmosis itu adalah proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk proses larutan yang berkonsentrasi tinggi. Dalam arti lain, perpindahan dari larutan dengan kepekatan rendah ke dalam larutan dengan kepekatan tinggi. Dan yang selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi osmosis. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis ada ukuran molekul, ada keterlarutan liquid, dan juga luas permukaan membran. Ukuran molekul yang meresap lebih kecil daripada garis pusat lubang membran yang akan meresap dengan lebih mudah. Juga molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang keterlarutannya rendah seperti lipid. Juga kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan adalah lebih besar. Selanjutnya ada ketebalan membran. Kadar resapan suatu molekul berkadar dengan jarak yang harus dilaluinya. Berbanding dengan satu membran yang tebal, kadar resapan melalui satu membran yang tipis adalah lebih cepat. Yang terakhir adalah suhu. Pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibanding dengan suhu yang rendah. Jadi yang selanjutnya adalah proses osmosis. Cara untuk mengetahui osmosis adalah dengan melalui sebuah bejana yang telah dipisahkan oleh berbagai selaput semi permeable. Selaput ini ditempatkan pada dua larutan glukosa yang telah terdiri dari air yang memiliki fungsi sebagai bahan pelarut, dan juga ada glukosa sebagai zat yang akan terlarut dengan konsentrasi yang berbeda dengan satu sama lain. Larutan air yang ada akan bergerak dari larutan dengan konsentrasi yang rendah lalu bergerak menuju ke unsur glukosa yang mempunyai konsentrasi yang tinggi melewati beberapa selaput permeable. Selanjutnya kasih contoh. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika menaburi garam ke hewan siput, air akan berdifusi dan siput akan menyusut akibat dari osmosis. Yang kedua, pada saat tangan ditenggelamkan ke dalam cucian untuk waktu yang cukup lama, maka kulit terlihat lebih bengkak. Ini disebabkan oleh efek dari osmosis. Yang ketiga, osmosis adalah proses permainan peranan yang penting di dalam tubuh. Ini dapat membantu di dalam transfer air dan juga berbagai bagian nutrisi di antara darah dan juga cairan sel. Lalu ada juga contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu salah satu organ tubuh yang melakukan osmosis adalah ginjal dialisis, dan ini dialami oleh yang menderita sakit ginjal. Pada prosesnya dialiser menghilangkan beberapa produk limbah dari dalam darah pasien melalui jalan membran dialisis dan akan melewati mereka menuju dalam tangki cairan yang disebut dialisis. Yang kelima, ikan yang hidup dan berkembang di air tawar akan selalu menjaga keseimbangan dari cairan di dalam tubuh mereka dengan cara melalui osmosis, karena konsentrasi garam dalam tubuh mereka memiliki nilai lebih tinggi daripada air di sekitarnya. Mereka tidak butuh minum air karena air secara spontan masuk ke dalam mulut mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga dimengerti. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.